Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengumpulan dan pengolahan data. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data serta pengambilan keputusan. Dari definisi ini jelas bahwa pengumpulan dan pengolahan data merupakan tahapan pertama dan kedua dari kegiatan statistika. Dengan demikian, kedua kegiatan tersebut menjadi sangat penting. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang penting berkaitan dengan kedua tahapan tersebut. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data statistik yang diharapkan adalah data yang dapat dipercaya dan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengumpulan datanya harus baik dan mencakup seluruh unit yang menjadi objek penelitian. Informasi yang dikumpulkan itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dengan metode serta cara yang telah ditetapkan. Nah, sebelum pengumpulan data dilakukan, itu terlebih dahulu harus diketahui untuk apa data itu dikumpulkan. Apakah data tersebut hanya sekedar mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan atau memecahkan suatu persoalan, atau yang lainnya. Apapun tujuan pengumpulan data, terlebih dahulu harus diketahui jenis elemen atau objek yang akan diselidiki. Nah, elemen itu sendiri adalah unit terkecil dari objek penelitian atau disebut juga unit analysis atau unit sampling. Nah, elemen atau unit terkecil dapat berupa orang, misalnya pegawai, mahasiswa, pedagang, konsumen, karyawan, nasabah bank, dan sebagainya. Sedangkan organisasi atau badan usaha itu misalnya contohnya perusahaan, sekolah atau universitas, departemen, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan sebagainya. Sedangkan barang itu misalnya kendaraan, mesin, gedung, senjata, dan sebagainya. Nah, tujuan pengumpulan data selain untuk mengetahui jumlah elemen, juga untuk mengetahui karakteristik dan elemen-elemen tersebut. Nah, karakteristik adalah sifat-sifat, sifat-sifat atau bisa juga ciri-ciri atau bisa juga hal-hal yang dimiliki oleh elemen, yaitu semua keterangan mengenai elemen. Jadi misalnya di sini jika elemennya berasal dari pegawai pemerintah atau swasta, maka karakteristik yang perlu diketahui antara lain adalah jenis kelamin, pendidikan, agama, umur, masa kerja, golongan dan gaji, dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya di perusahaan itu karakteristiknya antara lain jumlah karyawan, jumlah kekayaan, hasil produksi, dan hasil penjualan. Kalau universitas itu karakteristiknya jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan banyaknya fakultas. Nah, jadi intinya pengumpulan data itu merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk memperoleh informasi dan menjawab permasalahan penelitian. Nah, di situ validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data itu sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Selanjutnya ada namanya variabel atau peubah, yaitu sesuatu yang nilainya dapat berubah atau berbeda. Nah, nilai karakteristik suatu elemen itu merupakan nilai variabel. Jadi misalnya harga. Nah, karakteristik harga suatu barang akan berubah-ubah menurut waktu atau berbeda-beda menurut tempat produksi, hasil penjualan, ekspor, pendapatan nasional, umur, tinggi badan, dan berat badan, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk menunjukkan suatu variabel dipergunakan huruf Latin, yaitu X, Y, Z, atau bisa juga huruf Yunani dan sebagainya. Jadi sebagai contoh di sini diketahui 3 perusahaan dengan X itu adalah modal perusahaan dalam jutaan rupiah, di mana X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 7, X3 sama dengan 4. Nah, berarti perusahaan pertama mempunyai modal 5 juta, perusahaan kedua modalnya 7 juta, dan perusahaan ketiga adalah 4 juta.
Nah, selanjutnya ada namanya populasi. Nah, populasi itu adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan antara satu sama lain karena karakteristiknya ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena adanya nilai karakteristik yang berlainan. Jadi misalnya seluruh karyawan perusahaan merupakan suatu populasi. Nah, di sini elemennya berupa orang, yaitu karyawan perusahaan. Walaupun jenisnya sama, namun karakteristiknya secara keseluruhan akan berlainan. Misalnya umur, pendidikan, masa kerja, jumlah anak, gaji pokok, dan sebagainya. Jadi populasi itu merupakan populasi itu bisa merupakan seluruh penduduk Indonesia, seluruh perusahaan di industri Indonesia, seluruh petani di Indonesia, atau seluruh petani di Kabupaten Serang, seluruh kendaraan yang ada di Departemen Keuangan, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk menunjukkan banyaknya elemen populasi. Biasanya notasinya adalah N besar. Nah, karena pengumpulan data itu akan menghasilkan nilai observasi sebagai nilai karakteristik dari masing-masing elemen, maka kumpulan seluruh nilai atau data observasi disebut juga populasi, atau kumpulan seluruh kemungkinan hasil eksperimen juga disebut populasi. Nah, di sini ada sampel. Nah, sampel itu sebagian dari populasi. Jadi, jika N kecil itu adalah jumlah elemen sampel dan N besar itu adalah jumlah elemen populasi, maka biasanya N kecil itu lebih kecil dari N besar. Atau biasanya kata lainnya sampel itu artinya contoh. Jadi diambil populasi mahasiswa UIN SMH Banten. Jadi populasi seluruh mahasiswa UIN SMH Banten itu adalah populasinya. Sedangkan sampelnya misalnya adalah kelas statistik kelas 3D dan 3E misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sampelnya. Sedangkan populasinya adalah seluruh mahasiswa UIN SMH Banten. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, di dalam statistik itu dapat dikenal dua cara pengumpulan data, yaitu dengan cara sensus dan dengan cara sampling. Nah, sensus itu sendiri adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh itu sebagai hasil pengolahan sensus disebut data yang sebenarnya atau true value, atau sering juga disebut dengan parameter. Jadi misalnya nih, hasil sensus penduduk tahun 2021 atau 2020 memberikan data sebenarnya mengenai penduduk Indonesia, yaitu jumlahnya menurut umur, menurut jenis kelamin, menurut lapangan kerja, menurut agama dan pendidikan. Sedangkan data sensus pegawai negeri di tahun 2020 memberikan data sebenarnya mengenai jumlahnya menurut pendidikan, menurut pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Bisa juga sebagai contoh di sensus pertanian dan sensus industri itu memberikan data yang sebenarnya tentang keadaan permasalahan pertanian dan industri di lapangan. Jadi perlu diperhatikan ya bahwa cara sensus biasanya mahal serta memerlukan banyak tenaga dan waktu. Sebetulnya cara ini kurang efisien ya. Karena itu rekomendasi dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada para negara anggota, sensus penduduk cukup sekali dilakukan dalam 10 tahun. Dalam 10 tahun ya. Kalau di Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk, sedangkan sensus industri dan pertanian masing-masing cukup 5 tahun sekali. Lalu selanjutnya di situ ada sampling, yaitu cara pengumpulan data apabila yang diselidiki itu adalah elemen sampel dari suatu populasi. Nah, data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan data perkiraan atau estimated value. Jadi misalnya data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan data jadi misalnya di sini jika dari 1000 perusahaan hanya diselidiki 100 perusahaan saja, maka hasil penyelidikannya merupakan suatu perkiraan.
Misalnya lagi perkiraan jumlah karyawan dan perkiraan jumlah produksi dan sebagainya. Nah, di situ kalau nilai yang dihitung berdasarkan seluruh elemen populasi maka disebut parameter. Sedangkan kalau dihitung berdasarkan sampel maka disebut statistik. Nah, dibandingkan dengan sensus, pengumpulan data dengan cara sampling membutuhkan biaya yang jauh lebih sedikit, juga memerlukan waktu yang lebih cepat, tenaga yang tidak terlalu banyak, dan dapat menghasilkan cakupan data yang lebih luas serta terperinci. Nah, dalam banyak hal, metode pengumpulan data dengan cara sampling lebih disukai dengan pertimbangan keterbatasan biaya dan waktu, serta penelitian yang bersifat merugikan. Oke, selanjutnya ada cara pengambilan sampel. Nah, pada dasarnya ada dua ya di sini cara pengambilan sampel. Yang pertama adalah acak, yang kedua bukan acak. Ada acak atau random, bukan acak atau non random. Nah, di sini cara acak adalah suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, di mana pemilihannya dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen populasi mendapat kesempatan yang sama atau equal chance untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, pemilihan juga dapat dilakukan dengan undian ya, atau jika jumlah elemennya ribuan perlu kita gunakan tabel angka acak, yaitu suatu daftar angka yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga jika dipergunakan akan menjamin pemilihan secara acak. Nah, cara ini dianggap sangat objektif karena netral. Nah, samplingnya itu disebut probability sampling, yaitu setiap elemen populasi mempunyai probabilitas atau kemungkinan yang sama untuk dipilih. Sedangkan cara bukan acak itu adalah suatu cara pemilihan elemen-elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, di mana setiap elemen tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, cara bukan acak ini lebih bersifat subjektif ya, dan samplingnya disebut non-probability sampling, artinya setiap elemen tidak mempunyai probabilitas yang sama untuk dipakai. Nah, cara mana yang akan dipergunakan sepenuhnya itu tergantung kepada peneliti atau orang yang akan mengumpulkan datanya. Jadi hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa hanya dengan probability sampling yang sifatnya acak, kita dapat menggunakan metode analisis statistik dan menguji hipotesis serta membuat perkiraan interval dan memperkirakan besarnya kesalahan perkiraan. Dengan demikian memungkinkan kita untuk memperhitungkan besarnya risiko ketidakpastian atau uncertainty dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis sampling. Jadi bisa kita search ya di googling, ada beberapa jenis sampling. Nah, kebetulan ini saya membahas tentang beberapa jenis sampling yang saya ketemui. Yang Jadi sampling acak atau random or probability sampling itu adalah sampling yang pemilihan elemen-elemen populasinya dilakukan secara acak ya atau random. Nah, pemilihan dilakukan dengan menggunakan undian atau tabel acak, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, di sini ada beberapa jenis sampling. Yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling itu adalah sampling di mana pemilihan elemen populasi dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Nah, metode ini dapat dipergunakan apabila populasinya homogen atau relatif homogen. Jadi misalnya populasi N besarnya itu 1000, maka akan dipilih sampel yaitu N kecil misalnya 100. Lalu yang kedua ada stratified random sampling. Jadi stratified random sampling ini adalah sampling di mana pemilihan elemen anggota sampel dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama ada populasi besar. Nah, dari populasi besar itu dibagi menjadi populasi yang lebih kecil atau stratum. Jadi ceritanya ada populasi yang besar, terus dari populasi yang besar itu dipecah menjadi beberapa populasi yang lebih kecil atau stratum. Nah, biasanya stratum itu harus homogen atau relatif homogen. Yang selanjutnya setiap stratum yang diambil secara acak kemudian diperkirakan untuk mewakili stratum yang bersangkutan.
Lalu dari masing-masing populasi yang kecil itu kita ambil masing-masing sampelnya. Baru kita melakukan pengolahan datanya. Jadi misalnya populasi UIN SMH Banten, dari populasi UIN SMH Banten itu kita pecah jadi populasi yang lebih kecil, jadi atau stratumnya. Stratumnya itu misalnya ada asuransi syariah, perbankan syariah, ekonomi syariah. Nah, dari stratum itu kita ambil masing-masing sampel. Jadi kita ambil beberapa mahasiswa dari perbankan syariah, lalu kita ambil lagi sampel dari mahasiswa asuransi syariah, lalu kita ambil lagi sampel dari mahasiswa ekonomi syariah. Nah, dari masing-masing sampel itu lalu kita melakukan pengolahan data. Lalu selanjutnya ada multi-stage random sampling atau tahapan. Nah, ini adalah sampling di mana pemilihan elemen anggota sampel dilakukan secara bertahap atau by stage. Nah, di sini misalnya di sini sebagai contoh penelitian untuk mengetahui kebutuhan perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi di sini misalnya kita mencari kota yang dimaksud. Jadi ada step by stepnya ya. Tahap pertama yaitu mencari kota yang dimaksud. Misalnya di Indonesia itu kita mau cari misalnya Serang. Nah, jadi kota Serang. Sudah menentukan kota Serangnya, kita mencari perusahaan yang dimaksud. Misalnya di kota Serang ada perusahaan namanya PT Serang Abadi. Nah, udah di kota Serang kita mengerucut di PT Serang Abadi. Nah, di situ kita mencari data atau fakta yang ada. Kita mau cari apa? Misalnya tadi mencari rata-rata kebutuhan modal perusahaan tersebut atau mencari keuntungan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada metode cluster random sampling. Nah, di sini sampling di mana elemen terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil atau disebut juga cluster. Nah, cluster yang terpilih sebagai sampel itu seluruh elemennya harus diteliti satu persatu. Berbeda dengan stratified random sampling di mana setiap stratum diambil sampelnya untuk mengetahui perkiraan guna mewakili parameter dari stratum yang bersangkutan. Nah, di sini sebagai contoh suatu penelitian untuk mengetahui rata-rata kebutuhan modal pemilik toko di Jakarta, itu pusat perbelanjaan atau mall seperti Pasar Baru, Glodok, Plaza Senayan, Mangga 2. Nah, itu disebut klaster. Kalau misalnya nih dipilih salah satu, misalnya kita pilih Mangga 2. Nah, terpilih sebagai sampel, maka semua toko diteliti, pemiliknya ditanya, jumlah modalnya yang dibutuhkan berapa dan sebagainya. Terus yang kelima ada systematic random sampling. Nah, di sini sampling di mana pemilihan elemen pertama dipilih secara acak atau random, sedangkan elemen berikutnya itu dipilih secara sistematis berjarak. Ya. Secara sistematis. Misalnya N-nya 1000, populasinya 1000, maka misalnya ada 1000 populasi perusahaan nasional. Nah, diambil sampel sebanyak dari perusahaan 1000 perusahaan itu diambil sebanyak 100. Misalnya kita mau yang pertama itu kan random ya. Misalnya yang pertama itu perusahaan ke-7 misalnya perusahaan ke-7. Selanjutnya perusahaan ke-10. Berarti kan karena pertamanya perusahaan ke-7, berarti selanjutnya kita cari perusahaan ke-10, lalu perusahaan ke-13, lalu perusahaan ke-16, perusahaan ke-19 dan seterusnya. Nah, itu namanya systematic random sampling. Selanjutnya di sini ada alat pengumpulan data. Nah, apabila metode pengumpulan data yang sudah ditentukan ya tadi, kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Alat atau device untuk memperoleh keterangan dari objek atau elemen antara lain yang pertama ada daftar pertanyaan atau kuesioner. Yang kedua wawancara, yang ketiga itu observasi atau pengamatan langsung. Terus yang keempat ada alat komunikasi atau alat ukur. Alat komunikasi seperti pos, telepon dan sebagainya.
Lalu ada alat ukur seperti meteran, timbangan, termometer, dan sebagainya. Nah, bagian yang sangat penting dalam pengumpulan data ini adalah merancang kuesioner ya. Jadi kalau misalnya dia pakai kuesioner, yaitu merancang kuesioner. Nah, kuesioner itu sendiri yaitu adalah daftar isian atau satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar, sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Nah, maksudnya sistematis yang dimaksud di sini adalah bahwa item-item pertanyaan disusun menurut logika atau logical sequence, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan pengumpulan datanya. Sedangkan yang dimaksud standar di sini adalah step item pertanyaan yang mempunyai pengertian, konsep, dan definisi yang sama. Nah, untuk usaha untuk membuat kuesioner menjadi suatu survei yang baik harus diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan maksud dan tujuan survei, serta mengumpulkan informasi dengan kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk memenuhi tujuan pertama tadi ya, yaitu memperoleh informasi, itu rancangan kuesioner harus benar-benar sesuai dengan situasi di mana lingkungan topik yang diselidiki dan dibatasi. Informasi yang dikumpulkan harus berupa fakta dan bersifat objektif sesuai dengan tujuan survei. Selain itu juga pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya ditujukan kepada responden yang diketahui berhak dan mampu menjawabnya. Sedangkan untuk memenuhi tujuan kedua itu ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pembuatan kuesioner. Jadi tingkat ketelitian informasi yang dikumpulkan dapat diperoleh apabila kuesioner disusun secara sederhana. Selain itu, kuesioner harus mudah dimengerti serta adanya keseragaman peristiwa dan petunjuk pengisiannya. Meskipun bukan merupakan satu-satunya alat pengumpulan data, tetapi kuesioner adalah alat yang efektif untuk berbagai cara pengumpulan data seperti wawancara, observasi, maupun lewat pos atau mailing system. Nah, keuntungan penggunaan kuesioner dalam suatu survei dibandingkan dengan teknik lain adalah dapat diperolehnya data itu standar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diselidiki. Jadi pertanyaan dalam kuesioner itu dapat dipendakkan menjadi dua ya. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka dan kedua adalah pertanyaan tertutup. Nah, perbedaan kedua jenis pertanyaan tersebut terletak pada tingkat kebebasan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Jadi pertanyaan terbuka itu memungkinkan responden memberikan jawaban yang dikehendaki dengan kata-kata yang dipilih sendiri. Jadi berdasarkan apa yang ada di pikiran dia. Sedangkan pertanyaan tertutup membatasi responden dengan keharusan memilih di antara jawaban-jawaban yang sudah tercantum dalam kuesioner. Biasanya iya atau tidak. Terus misalnya di situ ada misalnya tingkat pendidikan, ada SD, SMP, SMA, S1, S2 dan seterusnya dan sebagainya. Selanjutnya ada pengolahan data. Nah, di sini apabila data sudah dikumpulkan atau daftar pertanyaan yang diisi itu sudah siap dan sudah memperoleh jawaban, pengamatan atau observasi sudah dilakukan, maka diperolehlah data mentah atau raw data. Nah, di sini data mentah artinya data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara, kuesioner, observasi dan lain-lain. Nah, di sini agar data mentah yang telah dikumpulkan tersebut lebih berguna, maka perlu diolah. Nah, pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data angka ringkasan berupa kelompok data mentah. Jadi, data atau ringkasan data itu berupa jumlah atau total, proporsi, persentase, rata-rata, dan sebagainya. Nah, data statistik itu pada dasarnya merupakan angka-angka ringkasan dari hasil pengolahan berdasarkan data mentah, seperti total, rata-rata, persentase, angka indeks, simpangan baku atau divisi standar atau standar deviasi ya, koefisien korelasi, dan koefisien regresi. Nah, data statistik sebagai hasil sensus disebut juga data sebenarnya atau true value atau parameter. Nah, sedangkan sebagai hasil sampling disebut juga data perkiraan atau estimate value atau sering juga disebut dengan statistik ya.
Jadi pada dasarnya tujuan dari pengolahan data adalah mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau kelompok, bukan satu persatu secara individu. Nah, di sini ada pengolahan metode pengolahan data ya, yaitu yang pertama secara manual, yang kedua secara elektronik. Nah, pengolahan data secara manual itu umumnya dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak. Pengolahan secara manual biasanya memerlukan waktu yang sangat lama karena harus meneliti satu persatu dari setiap observasi. Nah, metode pengolahan ini dapat Anda jumpai pada pengolahan umum yang telah yang telah dilaksanakan. Misalnya nih pemilihan jenis partai pada pemungutan suara, atau misalnya lagi metode pengolahan secara manual, misalnya ada jumlah tinggi badan, jumlah berat badan, gitu ya, dan sebagainya. Sedangkan untuk pengolahan data secara elektronik itu menggunakan komputer ya biasanya ya. Jadi dengan bantuan komputer, pengolahan data di mana masing-masing individu dirinci menurut berbagai karakteristik dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Nah, jika pengolahan data secara manual itu kemungkinan terjadinya kesalahan adalah sangat besar, maka pengolahan secara elektronik atau komputer itu bisa diminimalisasi ya kesalahannya. Jadi data itu kita masukkan ke dalam komputer, nanti komputer yang akan menganalisisnya atau mengolah datanya. Oke, selanjutnya kita ke pengolahan data menggunakan Excel ya. Kita akan coba secara manual dan secara elektronik. Jadi di sini saya sudah punya data. Sudah punya data ya di sini ya. Bisa kita lihat. Oke. Nah, ini ada datanya ya. Nah, di sini saya akan mencari jumlah data menggunakan rentang. Nah, di sini saya ada 100 data, saya akan mencari rentang antara 10 sampai 19, 20 sampai 19, 30 sampai 39 dan seterusnya sampai lebih dari 60. Kalau secara manual kita akan mencari satu-satu data yang akan kita cari. Jadi yang antara 10 sampai 19 ini saya akan kasih warna hijau. Yang ini ya. 16 itu di antara 10 sampai 19 ya. Lalu ada lagi yang ini. Oke, saya akan cari yang ini ya. Ini kita akan cari rentangnya secara manual. Oke, yang ini. Yang ini. Ini ya, sebelahnya juga yang ini. Oh, ini juga nih. Di antara ya, 19. Ini juga nih, 19 ketinggalan. Dicek lagi ya, karena secara manual ini ya seperti ini, suka agak selip. Jadi ya harus diperhatikan baik-baik. Oke, kalau kita hitung ya di sini coba kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Jadi rentang antara 10 sampai 19 itu ada 20. Itu kalau kita lakukan secara manual ya. Itu kalau kita lakukan secara manual. Ini saya pindahkan saja ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini sudah
saya tulis seperti ini ya. Nah, kalau ini kan secara manual, sedangkan kalau secara elektronik atau secara komputer kita bisa menggunakan rumus Excel ya. Yang pertama itu sama dengan ada yang namanya count ifs, ada yang ada s-nya ini ya, count ifs. Nah, range-nya, kriteria range itu kita blok semua datanya, sudah. Lalu titik koma. Di sini kriterianya apa? Tanda petik yang pertama adalah lebih besar sama dengan dari 10 ya. Lebih besar dari 10 kan ya, yang pertama ya. Lalu titik koma lagi. Lalu kriterianya lagi, kriteria range yang kedua, yang ini kita blok lagi. Sudah kita blok. Sudah. Lalu titik koma lagi. Tanda kutip lebih kecil sama dengan berapa ini tadi? Lebih kecil sama dengan 19. Kita tutup, kita enter. Oh, berarti ini ada yang kesalahan. Oh, ini tanda petiknya ada 2 ya. Nih tanda petiknya ada 2, dia nggak mau kalau itu. Tanda petiknya harusnya di sini. Kita enter. Sebentar ya, count if ini kita cek ini B1 sampai J10, lalu lebih besar sama dengan 10. Yang ini, oh ini dari B ya, berarti ini harusnya dari A. Tadi ngebloknya nggak semua. Oke ya, kita enter. Nah, bisa nih ya. Ya, jadi ini A1 sampai J10, A1 sampai J10, yang ini kriterianya kurang lebih besar sama dengan 10, yang ini kurang dari sama dengan 19. Nah, hasilnya sama-sama 20 kan? Jadi secara manual sama secara yang ini manual ya. Yang ini manual, yang ini menggunakan komputer. Nah, begitu juga dengan cara 20 sampai 29. Yuk kita cari 20 sampai 29 yang ini ya. 20 sampai 29. Ini cara manualnya. Oke, sudah kita pilih ya 20 sampai 29. Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi di sini ada 24. Selanjutnya kita pakai cara yang sama ya tadi, sama dengan count if ya, yang ini ya. Buka kurung, kita blok datanya dari sini. Oke, di sini ya kelihatan ya, count ifs, lalu titik koma, terus tanda petik lebih besar sama dengan 20, titik koma lagi. Oh, ini sebelumnya kita kasih tanda petiknya dulu ya. Lalu kita blok lagi.
titik 2 tanda petik lebih kecil sama dengan tadi kriterianya adalah 29 ya. Jadi 29 tanda petik tanda kurung lalu kita enter. Nah, di sini 26. Di sini 24. Berarti kita masih ada selip. Oh, nih lihat nih. Ya, satu. Lalu satu lagi di mana? Nah, ini dia. Ya, jadi totalnya adalah 26. Jadi caranya seperti itu ya. Cara manual dengan cara Excel. Nah, selanjutnya untuk 30 sampai 39 dan seterusnya itu bisa kalian coba sendiri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.